Halo. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik ya. Oke. Apalagi kalau misalnya ngeliat Ratu nih hari ini yang cantik banget nih ya. Oke, jadi hari ini aku bakal nemenin siang kalian. Terus aku juga bakal ngumumin pemenang lomba apa nih Kak? Kita punya challenge. Punya challenge kemarin ya. Iya. Oke. Nah tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu nih. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Aku tuh sekarang lagi sibuk syuting sinetron. Ini aku tadi dari lokasi datang ke sini karena kebetulan emang deket banget. Jadi aku sekarang ada sinetron baru yang udah berjalan hampir 2 bulan juga. Sinetron Mantan IPA IPS yang ada di GTV. Kalian harus nonton karena di situ Wajib dong. Wajib. By the way, ini sinetron Mantan IPA dan IPS mungkin ada yang belum pernah nonton nih atau ada yang pengen nonton. Ini gimana nih sambutan fans dan penonton untuk sinetron ini tuh sekarang gimana sih menurut Ratu? Wah, aku sih sempet ngebaca-baca komen, ada pro dan kontranya juga nih untuk sinetron ini. Ada yang masih pengen, kan aku nih pemeran utama kedua ya, jadi digantikan season 2-nya itu pemeran utama ceweknya diganti. Jadi masih ada pro dan kontranya, tapi kesini-sini alhamdulillah udah mulai terbiasa dengan aku yang ada di IPA IPS gitu kan. Terus ceritanya juga makin asik, ratingnya juga alhamdulillah naik gitu. Terus sekarang komennya positif semua alhamdulillahnya. Terus komennya juga seru-seru, pokoknya bikin aku makin semangat syuting sih. Sebelumnya kan kamu pernah jadi peran antagonis. Iya. Terus kan dibenci nih sama netizen Iya, Kalau benar. sekarang gimana nih? Kalau sekarang ini peran aku tuh nggak antagonis ya. Ini tuh bener-bener berubah banyak banget. Aku jadi di sini tuh aku jadi protagonis. Terus aku harus kebiasa juga. Awalnya tuh memang aku agak kaku ya memainkan peran sebagai Karin. Karena kan biasanya aku tuh Lily yang ceplas-ceplos, yang jahat, nakal gitu. Kalau sekarang tuh emang harus lemah lembut gitu. Terus tantangannya juga lumayan sih. Kemarin aku emang bener-bener sempet down banget karena aku ngerasa aku nggak pas nih mainin peran Karin itu kayak kurang, ada yang kurang. Tapi aku udah berusaha semaksimal aku gitu, karena mungkin aku udah kebiasa selama 2 tahun peran Lily yang bener-bener hancur banget nih orangnya. Tiba-tiba jadi orang yang bener-bener baik banget gitu si Karin ini kan. Tapi alhamdulillahnya kesini-sini peran aku itu lebih dibawelin, jadi kayak agak ada akunya sedikit, Ratu Sofia sedikit gitu. Jadi nggak terlalu lemah lembut, diem aja, nggak kayak gitu sih, lebih ke bawel aja sih. Jadi aku lebih enjoy memainkannya gitu. Tapi ada yang komen gak sih, kan dulu biasanya ngelihat kamu biasanya jadi peran antagonis, sekarang jadi yang baik-baik nih perannya, ada yang sempet komen gak? Ada, dulu waktu awal-awal masuk IPA IPS bulan lalu tuh kayak nggak seru Ratu jadi protagonis, pengennya Ratu antagonis aja biar keren, biar seru gitu. Banyak banget yang komen tuh bener-bener kayak enggak, Ratu tuh cocoknya tuh harus yang jahat, yang metal, yang yang tomboy gitu kan. Karena emang perawakan aku sendiri pun nggak feminim gitu kan, nggak feminim banget. Apalagi aku anak boxing. Wow. Ya aku anak boxing, terus sebelum masuk DJS juga aku anak silat 2 tahun gitu. Sekarang aku masuk boxing. Jadi aku tuh emang perawakannya emang nggak sekalem Karin ya. Makanya waktu aku memainkan jadi Karin tuh banyak yang nggak setuju gitu. Kayak aku bilang tadi nggak setuju gitu tuh, kayak Karin kenapa nggak dibikin tomboy aja? Karin kenapa nggak dibikin jago berantem gitu? Dan akhirnya sutradara merubah karakter Karin jadi dia tuh anak silat. Wow, jadi sesuai banget Sesuai. ya? Nah, di situ langsung dirubah tuh sama sutradara karena mungkin banyak permintaan juga, dan sutradara juga waktu itu sempat nanya sama aku, "Kamu keahliannya apa?" gitu. Aku bisa bela diri, aku bilang. Akhirnya skenario-nya langsung diubah menjadi Karin yang pemberani, yang bukan cuma menye-menye doang, langsung berubah gitu. Tapi tetap kalem, tetap feminim. Enggak yang tomboy kayak Lily gitu. Oh, keren banget ya kayaknya perannya Ratu di sinetron kali ini ya. Tapi nih Ratu kan udah pernah beberapa kali nih main sinetron. Aku sering banget ngelihat Ratu tuh harus beberapa kali klarifikasi soal hubungan sama lawan main. Ini kan beberapa kali ya. Karena tapi ini tuh sebenarnya ada bagusnya juga karena berarti chemistry-nya dapet. Ya. Jadi waktu di DJS itu memang aku pernah pacaran sama satu orang ini. Kalau itu beneran pacaran, jadi itu bukan gosip. Beneran pacaran, padahal aku nggak satu plot sama dia. Nah, tiba-tiba kita pokoknya kita putus. Aku plot sama orang lain, dibilang aku pacaran beneran, dibilang karena mungkin saking dapat chemistry-nya ya. Dan aku pun ngerasa begitu. Aku ngerasa kayak
anjir gue baper banget nih gitu. Sama waktu itu yang jadi Cumi bintang Agara tuh di DJS itu tuh pasangannya aku ceritanya. Jadi di era itu pasangan aku tuh ada 2. Aku selingkuh. Waduh. Si Lili ini tuh selingkuh, emang bocil gila ini si Lili. Sebenarnya pacarnya si Lili ini tuh si Gino, si Emiliano Cortizo. Emilnya hilang, aku selingkuh sama si bintang ini. Jadi tuh di situ posisinya aku ada 2 cowok. Tapi alhamdulillahnya aku ngerasa dan penonton pun ngerasa di dua-duanya ini tuh aku dapat. Wow. Jadi rumornya pun puyeng gitu. Jadi kamu harus klarifikasi kali nih. Aku di situ aku dibiarin aja, aku diamin dulu. Ngapain gue klarifikasi, biarin aja mereka baper. Sama gue yang nakal begini kan, punya 2 cowok gitu. Aku sama Gino pun bikin mereka baper, aku sama bintang Agara apalagi karena di situ posisinya dia selingkuhanku. Jadi otomatis aku harus lebih ke dia gitu kan. Di situ langsung kayak rumor-rumornya itu banyak banget kayak, ih sumpah nih kayaknya mereka pacaran deh, bla bla bla. Aku diem aja. Padahal di situ aku lagi deket sama cowok lain, malah bukan dari antara mereka berdua. Nah, waktu kamu dulu digosipin kayak gitu, kamu ada perasaan gak nyaman gak sih? Terutama sama cowok yang lagi deket ini nih. Yang lagi aku deketin aslinya. Jujur kayak aku merasa kayak aduh maaf banget nih. Tapi aku tuh kayak udah biarin aja. Gue kan lagi kerja gitu kan. Ini emang yang dibutuhkan. Naik jadinya gara-gara isu-isu yang nggak bener ini gitu kan. Padahal aku tuh juga ngerasa kayak nggak enak nih sama yang aku lagi deket ini. Tapi kayak gimana ya, namanya juga kerja gitu kan aku pikirin. Terus ya udah deh. Terus akhirnya udah nggak satu plot, kita udah nggak di DJS. Aku juga ternyata udah nggak deket sama cowok itu. Aku ganti judul, pindah ke sama cowok itu juga nggak sempet pacaran waktu itu. Aku ganti judul ke series. Tiba-tiba aku ketemu sama satu cowok nih yang di situ tuh dia diplotin sama aku, tapi aku nggak ngeplot ke dia. Dia yang ngeplot ke aku nggak ngeplot ke dia. Tapi aku pacaran sama dia. Kita pacaran waktu itu, kita pacaran. Dan itu bukan isu. Itu beneran. Awalnya diisukan. Awalnya diisukan, ih kayaknya mereka deket banget deh pacaran ya. Tapi di situ aku dibully karena posisinya aku baru deket sama cowok yang ini nih gitu. Tiba-tiba udah deket lagi ya. Aku tuh ngerasa lebih ke ya kalau gue udah nggak deket lagi ya nggak ada salahnya dong gue deket sama yang lain. Aku tuh kayak gitu ngerasanya dong. Apalagi di sini posisi kayak aku lagi satu project sama dia dan kita juga butuh chemistry gitu kan. Setelah project itu malah kita ininya jadi cinlok ya? Iya, jadi jatuhnya cinlok gitu. Nah setelah aku tuh sempet dibully kan, sana sini mau lah ini segala macem. Aku lebih ngerasa kayak ya kan kalian yang bikin isu. Kayak yang sama Bintang sama Emil, aku nggak pacaran sama mereka, padahal aku ada yang lain. Tapi mereka sendiri yang bikin isu, jatuhnya kan aku banyak banget cowoknya kan. Padahal mereka sendiri ya. Padahal mereka sendiri yang bikin isu. Aku padahal kalau dihitung-hitung berarti aku baru cinlok 2 kali di DJS sama di series aku. Udah itu aja. Yang lain berarti itu yang bikinnya netizen sendiri ya. Nah, yang baper netizen sendiri, yang nuduh netizen sendiri, yang ujung-ujungnya yang baper juga mereka sendiri. Iya, yang ujung-ujungnya ngatain kok cowoknya tuh banyak banget. Sedangkan emang waktu di DJS itu aku lebih banyak main sama yang cowok-cowok karena pemain ceweknya dikit di DJS, banyakan cowoknya kan. Aku emang lebih banyak bergaul dengan yang cowok-cowok kayak Clay, kayak Bintang juga tuh, Emil, Kisha, pokoknya semuanya itu aku main sama mereka hampir setiap hari. Kalau di lokasi kita itu banyak paparazzi. Paparazzi kita tuh banyak banget waktu di DJS. Beda sama yang di sini. Jadi tuh gue jalan dikit sama cowok tuh kayak ngerasa, ih mereka kok jalan bareng ya, langsung komenin langsung gitu. Ih mereka kok jalan bareng ya. Cepet ya. Iya, jangan-jangan Ratu deket sama yang ini sekarang. Besok gue lagi ngobrol nih sama yang lain, sama yang cowok lain. Ih mereka ngobrol gitu-gitu. Jadi kan kelihatannya gue banyak cowoknya nih. Padahal gue cuma sekedar deket ngobrol dan kita sahabatan sampai sekarang. Jujur sampai sekarang aku sama cowok-cowok DJS tuh masih sahabatan banget. Masih suka telepon kadang, masih suka kita main bareng, video callan segala macam kayak gitu. Bener-bener gak ada perasaan sama sekali, tapi mereka sendiri yang bikin isu, aku yang kena. Jadi giliran aku deket sama cowok lain, itu mereka bilang, ih kok ganti lagi. Aku kayak, ya, terus gue harus ngapain? Kalian yang jodohin, emang gue harus sama dia kan gitu kan? Iya, netizen memang. Nah tapi ngomongin chemistry, selama ini tuh ada gak sih cara Ratu sendiri untuk membangun chemistry sama orang lain? Aku itu lebih ke ngalir ya enaknya. Jadi waktu awal-awal di sini pun sama Kak Bani, aku kan nganggap dia abang aku karena dia jauh lebih tua kan daripada aku.
aku agak kaku. Jujur awalnya aku agak kaku banget, kayak aduh gimana ya ini, aku tuh panik sendiri. Gimana ya, kita baru kenal pertama, aku nggak ada proses reading karena kan aku langsung masuk langsung syuting, nggak ada proses reading, nggak ada proses pendekatan juga. Aku jadinya tuh kayak ngerasa aduh kaku banget nih gimana. Tapi akhirnya aku tuh enjoy aja gitu, udahlah enjoy aja. Lama-lama bisa seiringnya waktu. Jadi tuh aku tuh lebih ke ngikutin alurnya sih, ngikutin alur hidupnya kayak gimana, ngikutin alur mood kayak gimana juga. Jadi kalau yang untuk kali ini jujur itu aku lebih ke ngikutin aja jalannya kayak gimana, masuk apa enggaknya nih. Lama-lama masuk. Emang awal-awalnya aku ngerasa banget itu kaku. Tapi kalau yang di lain kan itu ada proses reading, kayak yang moto series aku itu ada proses reading. Kita reading itu bisa sampai seminggu. Jadi ya udah deket satu sama lain dulu baru syuting ya kan. Kalau di sini kan langsung gitu. Aku baru kenal langsung take gitu. Aku kayak, "Loh gimana ya ini ya?" Aku tuh kayak ngerasa apa ya, kayak belum terlalu kenal, tapi kita harus menjalankan chemistry gitu kan. Aku tuh kayak rada nggak enak sebenarnya. Cuman seiring berjalannya waktu aku bisa ngebalance itu semua sih alhamdulillahnya gitu. Berarti sekarang chemistry udah kuat banget ya? Semoga sih, karena juga aku baru juga kan, dan sesuai ceritanya. Sekarang ceritanya juga aku sama Kak Bani ceritanya udah deket banget nih. Ceritanya si Rifkinya udah suka sama Karin gitu kan. Jadi tuh seiring berjalannya skenario juga sih aku ngerasain itu semua. Sulit ya, kadang sulit sih. Kalau apalagi kalau misalnya dibilang kurang romantis, aku langsung kayak oh my god, aduh gimana ya gitu. Gimana lagi nih gitu. Gue langsung deg-degan sendiri langsung. Aku tuh kadang orangnya juga panik kayak aduh gimana ya, kepikiran sampai malam kadang. Duh tadi nggak dapet ya. Aduh tadi gimana ya. Aduh nggak enak banget nih gue nih gitu. Padahal mah harusnya ya lempeng aja seiring berjalannya waktu gitu. Berarti ikutin alurnya aja ya. Oke, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru banget. Nah sekarang mungkin kita langsung aja kali ya ke pengumuman pemenang. Tadi yang pertama kita punya ada saldo GoPay masing-masing Rp1 juta untuk 5 orang pemenang. Yep. Ya. Ini tadi kita udah pilih ya dari Ratunya juga, dari timnya Ratu juga. Jadi kita langsung aja sebutin siapakah nama pemenang dari saldo GoPay. Untuk kalian pasang kuping baik-baik, ini adalah pemenang saldo GoPay. Di sini pemenang saldo GoPay itu ada 5 orang ya. Ada 5 orang. Jadi aku bakal ngomongin ke kalian. Jadi kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kelewatan, oke? Oke, pemenang saldo GoPay yang pertama itu ada jeng. Oh ini. Oke, yang pertama itu ada @alfianwihrl. Tuh ada nggak orangnya tuh? @alfianwihrl. Itu pemenang saldo GoPay yang pertama Rp1 juta guys. Mantap. Bisa buat jajan ya? Iya, bisa buat jajan. Wih, kalian tuh kreatif banget loh. Aku udah lihat fotonya. Wow, soalnya di tag di aku kan, jadi aku ngeliat tag-tagannya. Oke lanjut. Ada nggak orangnya? Kalau ada komen ya di bawah. Yang kedua, pemenang saldo GoPay kedua itu ada @salsabilaya_3_. Salsabilaya_. Selamat buat Salsabila. Oke, next yang ketiga, pokoknya yang menang langsung komen aja ya. Yang ketiga itu ada @septia_nabila. Ada nggak? Komen di bawah langsung ya, jangan sampai kelewatan. Sayang loh ini 1 juta. Nanti kalau misalnya nggak ada, buat aku aja kali. Iya, kalau nggak ada buat aku aja sih. Buat beli jajan. Yo, ada komen ya di bawah. Next yang keempat ada @inaniladiros. Inaniladiros ya. Ada nggak? Kayaknya malu-malu nih kayaknya. Iya, @inaniladiros. Oke, yang terakhir pemenang saldo GoPay @alif.kodim_moh. Ini Septia Nabila ada nih. Wow, selamat. Selamat ya kamu ya. Makasih sama-sama. Yang terakhir tuh @alif.kodim_moh ya. Oke. Tenang aja kalau misalnya ada yang belum disebutin. Iya, ada yang belum disebutin. Kita kan masih ada yang lain. Ya. Masih ada yang lebih besar lagi daripada ini. Tuh ini aja udah besar apalagi main.
Oke, mungkin kita lanjut lagi, tapi sebelum ke pengumuman hadiah kedua, kita mau main game dulu nih sama Ratu. Oke, boleh dong. Ini nama gamenya ada nih Inanila Diros. Oke, mantap. Oke, selamat ya. Selamat ya kamu ya. Saldo GoPay 1 juta rupiah dari Ratu Sofia. Oke, lanjut. Oke, kita mau main game nih, nama gamenya adalah Top 3. Jadi aku akan sebutin beberapa hal, nanti mungkin Ratu Sofia jawab dengan 3 hal nih ya dari masing-masing pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih hal atau 3 hal atau kegiatan yang nggak pernah kamu skip setiap hari? Mandi? Pasti lah ya. Itu nggak usah dihitung kali ya, karena itu emang udah kewajiban. Itu pasti semua orang kayak gitu ya. Oke, apa ya? Olahraga mungkin? Oh enggak, aku selama syuting itu olahraga aku skip dulu. Padahal aku tuh anaknya olahraga banget. Dulu sebelum syuting IPA IPS tuh, aku 1 minggu 4 kali aku Muay Thai. Wow. Yeah. Capek deh tuh gue bolak-balik ke PIM, tau nggak? Tapi karena aku suka. Cuman karena ini aku lagi syuting jadi ya? aku capek banget. Jadi yang aku lakuin setiap hari yang nggak pernah aku skip itu adalah ngemil mungkin? Itu satu. Ya, berarti make up sama cuci rambut di lokasi tiap hari. Iya. Karena kalau rambut aku udah ngerasa lepek, kita kan syuting di panas-panasan ya. Itu di RR itu bener-bener panas banget, Depok ya. Itu rambut aku langsung ngerasa lepek, itu aku pasti langsung cuci. Aku selalu bawa sampo kemana-mana. Berarti itu nggak pernah skip ya? Ya karena aku tuh lebih ke hair care daripada skincare malah. Ada sih tipe-tipe orang yang gitu ya. Berarti karena muka aku emang nggak sensitif dan rambut aku sensitif banget. Jadi aku harus benar-benar jaga banget rambut aku. Ini aja udah lepek banget nih, bentar lagi kayaknya aku cuci. Hari ini udah keramas belum? Belum. Nah, aku rencananya sore ini aku mau keramas. Ya? Tenang. Udah bawa semuanya, nggak pernah skip. Selalu aku keramas. Oke, pertanyaan kedua ini. 3 barang penting yang selalu Ratu Sofia bawa di tas. HP. Kalau itu kayaknya semua orang bawa. Oke, berarti yang lain ya. Apa? Sampo itu tadi ya berkaitan sama yang nomor 1 ya. Sampo, permen, itu udah pasti aku nggak bisa hidup tanpa permen karena aku tuh kayak pengennya mulut aku tuh ada rasa terus. Sama parfum. Aku setiap teks biar nggak bau matahari. Iya. Karena panas ya di sini ya. Lagi. Hujan aja jadi panas di sini. Oke, berarti parfum, sampo, sama permen. Itu nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Itu kalau ketinggalan aku merasa kayak ada yang aneh di hidup ini. Oke, pertanyaan ketiga nih. 3 partner kamu di sinetron atau di series yang menurut kamu paling asik. Siapa nih? Coba 3 orang doang yang perlu disebutin nih. Oke, yang pertama. Nah, siapa tuh? Ini jangan komen macam-macam ya netizen ya, jangan memainkan. Semoga orang yang nggak nonton, semoga orang yang nggak nonton ya, jangan dikasih lihat di TikTok juga ya ini ya. Yang pertama itu partner yang paling aku suka, yang paling aku nyaman, yang paling seru menurut aku itu adalah Vladimir Rama. Wow. Kok malu-malu? Yang kedua, oh my god. Yang kedua, partner yang paling aku suka itu, yang paling menurut aku seru itu. Ini nggak harus cowok loh, boleh. Iya. Siapa nih kira-kira? Syahra Imelda Putri yang ada di sini sekarang yang jadi Rifa teman aku. Sekarang emang lagi sering banget main sama aku. Menurut aku orangnya seru dan satu frekuensi juga. Yang ketiga itu adalah sahabat aku udah pasti Clay Gribble. Oke, jadi 3 orang itu ya? Iya, 3 orang itu yang paling aku selalu ingat kayaknya. Aku selalu ingat kalian, tenang aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pengumuman logam mulia 5 gram ini. Oke, nih logam mulia guys. Pemenangnya ada 3. Oke, logam mulia ya. Oke, aku bakal. Ini siapa sih yang nggak mau dapat logam mulia? Aku bakal ngasih pengumuman logam mulia ya. Jadi kalian dengar baik-baik, oke? Ntar aku minum dulu seret. Oke, yang pertama dengerin ya. @hello_wahyu tuh ada nggak tuh komen di bawah ya tuh kamu dapat logam mulia. Alhamdulillah mantap. Yang kedua ada @akurene E-nya 2 tengah, belakangnya juga E-nya 2. @akurene komen ya di bawah ya. Selamat ya kamu dapat logam mulia. Yeay. Terus yang terakhir ini cuma ada 3 orang ya. Yang terakhir tuh ada @cilanais. Ada nggak tuh @cilanais? Kalau ada komen di bawah. Nah itu 3 orang yang dapat logam mulia. Semangat dan
Kita masih Selamat. ada satu hadiah lagi ya, jadi Iya, tunggu aja, kita masih ada satu hadiah utama ya. Betul. Hadiah utama untuk satu orang. Satu orang pemenang. Dan itu juara satunya. Ya. Tapi ini bukan Ratu ya yang menang ya? Iya, Juara bukan pertamanya. dong. Kalau aku tuh menang di hatinya dia. Wow, siapa tuh? Oke, sebelum kita ke pemenang hadiah terakhir atau hadiah Oke. utama, mungkin aku bakal nanya-nanya dulu nih sama Ratu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya juga boleh. Iya, kalau kalian mau nanya aja di bawah, aku baca kok dari tadi. Oke, mungkin sambil nunggu nih teman-teman yang nanya di kolom komen, aku mau nanya dulu nih sama Ratu nih. Selain sinetron yang kamu bintangin sekarang nih, Ratu tuh lagi nyiapin project apa lagi sih? Terutama buat yang tahun depan mungkin bisa dibocorin. Oke. Apa nih? kira-kira? Sebenarnya bulan ini tuh aku ada 2 series dan 1 film. Wow, banyak ya. Tetapi karena aku tuh orangnya pengennya cepet-cepet aja, akhirnya aku ngambil sinetron. Karena sinetron ini jangkanya panjang, jadi aku nggak tahu deh ketiga project ini aku bisa ngambil apa enggak. Yang satu itu aku tunggu-tunggu banget sih sebenarnya series ini, karena aku bersama partner yang aku bilang tadi, partner yang favorit aku tadi. Iya. Tapi aku nggak tahu nih, aku bisa apa nggak, kayaknya nggak bisa. Soalnya rencananya memang waktu itu kantor bilang itu bulan ini, cuman karena aku udah di sini jadi nggak bisa kayaknya. Dan aku merasa Jadwalnya sedih tapi bentrok nggak apa-apa mungkin ya. Mungkin bisa jadi mereka mundur jadi tahun depan setelah aku sinetron. Siapa tahu ya? Siapa tahu. Amin. Amin, kita doain aja ya. Ya, itu sih palingan. Aku nggak tahu, ini juga belum pada jalan. Yang 3 itu tuh belum ada yang jalan. Jadi aku berharap banget yang 3 ini masih nungguin aku sih. Mungkin ada produsernya atau sutradaranya yang lagi nonton, siapa tahu. Siapa tahu ada bapak sutradara dan bapak produser, tolong ditunggu ya akunya ya, sedikit aja, dikit lagi. Nggak sih, nggak dikit lagi. 2023 masih beberapa bulan lagi. Iya, kok, masih ya. berapa bulan lagi, santai. Santai. Oke. Yo. Nah, ngomongin 2022, 2023, ini Iya. kan 2022 tuh udah mau habis nih ya, bentar Iya. lagi ya. Aduh, Nah, udah mau habis aja. Iya, benar ya, cepet banget ya 2022. Cepet banget, baru ya. kemarin kayaknya gue. Oke, kira-kira ada nggak sih resolusi atau impian kamu yang tercapai nih di tahun ini nih? Oh, impian aku yang tercapai di tahun ini tuh ada. Pertama, beli rumah. Wow. Aku udah. Terus beli mobil baru yang bapak aku suka juga udah. Terus resolusi tahun ini yang tercapai adalah aku dapat pemeran utama. Wow. This is my first time dapat pemeran utama di sinetron yang menurut aku bagus banget ceritanya. Terus resolusi tahun ini yang aku dapat itu adalah apa ya? Ya aku ngerasa aku makin apa ya? Makin dikenal banyak orang. Alhamdulillah. Gitu, karena aku juga abis sinetron aku bisa main sinetron lagi dan perannya juga gak main-main gitu kan. Itu sih resolusi aku tahun ini tuh. Emang kemarin tuh aku pengen beli rumah, pengen beli mobil lagi, terus pengen dapat peran utama. Alhamdulillah tercapai di tahun ini. Alhamdulillah. Berarti di usia kamu masih 18 ya berarti kamu? Iya, 18 kan. Udah punya mobil sendiri, udah punya rumah Iya. sendiri, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Itu kan 2022 nih. Iya. Kalau 2023 kira-kira impiannya apa nih? Semoga yang paling pertama sih, semoga aku makin happy terus, karena Amin. jujur aja tahun ini aku walaupun aku syuting terus, tapi tahun ini aku banyak galaunya sih. Mungkin karena capek juga kali ya, Iya, syuting terus. Jadi kamu nggak- agak hektik sih otak aku, lebih ke hektik aja gitu, kayak kadang aku suka ngeblank gitu. Terus tahun ini tuh menurut aku, kalau tentang pribadi aku ya, tahun ini tuh agak mess up aja gitu. Ini bukan tentang karir ya, tapi tentang pribadi aku agak mess up aja gitu. Jadi aku berharap banget tahun depan semoga aku lebih baik lah daripada tahun ini, nggak mess up gitu ya. Terus lebih happy, lebih bahagia. Terus makin banyak temen-temen yang sayang sama aku. Terus gak ada yang fake juga sama aku. Aku berharap banget kayak gitu. Terus untuk tahun depan semoga aku bisa beli mobil lagi. Amin. Aku kita suka doain banget ya. sama mobil. Karena kalau udah ngelihat mobil keren di jalan tuh aku kayak, gue mau ini, Bismillah aja gitu. Amin. Aku langsung sholawat gitu loh, Bismillah, Bismillah gitu kan. Semoga dapat. Karena aku tuh suka banget sama mobil, jujur. Apalagi mobil sport gitu. Oh, kita doain bareng-bareng ya. Amin, semoga ya Allah. tahun depan Dapat bisa beli mobil Mercy. baru ya. Amin. Amin. Terus aku bisa ya udah pasti ngebahagiain orang tua lebih bahagia lagi daripada sekarang. Papa mama sehat terus sampai kapanpun pokoknya. Terus semoga tahun depan juga aku bisa dapat project yang Amin. wow lagi, film Amin. segala macamnya, peran utama lagi, amin. Terus semoga dapat partner yang seru juga. Kayak Kak Bani ini tuh orangnya seru banget dan
alhamdulillah nyambung juga sama aku. Cuman karena aku baru sama dia ya, kita masih fase pengenalan diri lah gitu. Karena aku merasa sekarang ini aku agak susah nyambung sama orang, aku nggak tahu sih kenapa. Kalau dulu tuh aku benar-benar kayak semuanya juga aku ajak ngobrol. Kalau sekarang tuh aku tuh kayak nggak tahu ya. Kalau kata orang-orang sih katanya pendewasaan. Mungkin bisa jadi ya. Pendewasaan ya kata orang-orang. Jadi tuh lebih ke agak kalem deh. Jadi karena biasanya kayak santai. Kalau dulu aku di DJS itu bener-bener yang kayak wow, main lompat sana lompat sini. Kalau di sini aku nggak berani sih kayak gitu. Kan lebih kalem berarti. Lebih kalem. Karena memang aku juga udahlah, bentar lagi 19 tahun, ayolah jangan lagi 20 bocil. Ya berarti. Iya, bentar lagi 20. Harus belajar lebih dewasa gitu. Betul. Oke, dari tadi kita udah ngomongin impian. Ini pasti ada salah satu impiannya Soif di rumah yang lagi nonton. Buat dapetin kamera digital Sony ZV-E10. Ini kita udah punya satu pemenang utamanya. Yo, namanya bukan Ratu Sofia. Bukan. Tapi hampir sama ini namanya. Oke, jadi ini yang kalian tunggu-tunggu, pemenang utama kuis bukan kuis ini game challenge ya. Challenge kali ini dapat kamera digital Sony ZV-E10. Wow, keren. Kalian dengerin baik-baik ya, ini siapa tahu ada nama kalian di sini. Oke. Ini pemenangnya adalah jeng. Kalian tau gak sih namanya itu tuh 11-12 itu sama aku. @queen_dia212. Selamat. Dapat kamera digital. Wow. Namanya Queen. Kita Queen. Ayo. Komen dong sekarang ada please. Asal ada ntar ngasihnya ke gue lagi. Nggak apa-apa sih. Ayo dong komen. Congrats ya buat Queen. Oke, sekali lagi selamat untuk Queen_dia212. Kamu berhak mendapatkan kamera digital Sony ZV-E. Yoi, itu kamera keren banget loh. Ya, parah. Tadi kita udah sebutin nama-nama pemenang dari mulai saldo GoPay sampai tadi hadiah utama. Ini kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum itu mungkin dari Ratu pengen ngucapin atau nyampein sesuatu. Oke, aku tuh pengen nyampein sesuatu. Nah, semua pemenangnya ini aku dan tim yang pilih ya guys. Jadi kalian sebagai pemenang itu beruntung. Dan semua keputusan pemilihannya mutlak dan sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi. Jadi yang udah dapat itu nggak bisa diganggu-gugat lagi, nggak bisa diganti sama orang lain juga, apalagi sama aku. Ya, tenang aja. Kalau kamu belum menang di program ini, masih ada program banyak, masih ada banyak program-program menarik di @hip500 dan @maxitouch.id. Jadi kalian tunggu aja. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum menang. Oke, kalian ikutin terus challenge-challenge yang ada di @hip500 dan @maxitouch.id. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk @telkomsel, @hip500 dan @maxitouch.id yang sudah buatin aku program yang seru banget. Gak lupa juga aku terima kasih sama kalian semua yang udah ngikutin program-program di @hip500 ini. Oke? Terus aku juga mau terima kasih semua yang udah ikutan program itu underscore ya? Hashtag. Oh iya. Kebanyakan baca skenario, maaf. #ngehip bareng Ratu Sofia. Makasih semuanya yang udah ngikutin program ini dan have fun juga semuanya. Terus semangat menjalankan aktivitas kalian. Oke. Terus apa lagi? Ini terakhir mungkin dari Ratu pengen ngucapin sesuatu atau nyampein sesuatu nih buat yang lagi nonton hari ini. Iya, ya itu sih tadi aku mau ngucapin selamat buat semua pemenang tadi dan semoga hadiahnya bermanfaat buat kalian. Terus thank you juga yang udah nonton live aku ini. Maaf juga kalau ada salah kata. Terus kalian jangan baper atas apa yang aku omongin. Bawa santai aja. Terus stay positif dan stay healthy semuanya.